Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Komunikasi Terapeutik Tahap Implementasi. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Rurunisa Oktaviani NIM 144, Mahrunisa Syahratudar M NIM 146, Hanidiah Sekar Triva NIM 148, Putri Reviana Ciptaningrum NIM 156, dan Ferdiana Amelia NIM 193. Yang pertama, komunikasi dalam proses keperawatan. Komunikasi adalah suatu yang sangat penting dalam pelaksanaan asuhan keperawatan. Seorang perawat tidak akan dapat melaksanakan tahapan-tahapan proses keperawatan dengan baik bila tidak terjalin komunikasi yang baik antara perawat dengan klien, perawat dengan keluarga atau orang yang berpengaruh bagi klien, dan perawat dengan tenaga kesehatan lainnya. Proses keperawatan adalah metode sistematik di mana secara langsung perawat bersama klien mengidentifikasi dan menentukan masalah, merencanakan dan melaksanakan tindakan, serta mengevaluasi keberhasilan tindakan yang dilakukan kepada klien. Kemampuan komunikasi yang baik dari perawat merupakan salah satu faktor keberhasilan dalam melaksanakan proses keperawatan yang meliputi tahap pengkajian, perumusan diagnosa, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Tahap implementasi. Tahap implementasi atau pelaksanaan keperawatan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh perawat untuk membantu klien dari masalah status kesehatan yang dihadapi ke status kesehatan yang lebih baik yang menggambarkan kriteria hasil yang diharapkan menurut Gordon 1994 dalam Potter and Perry 1997. Ukuran intervensi keperawatan yang diberikan kepada klien terkait dengan dukungan, pengobatan, tindakan untuk memperbaiki kondisi, pendidikan untuk klien keluarga, atau tindakan untuk mencegah masalah kesehatan yang muncul di kemudian hari. Dalam implementasi, tindakan keperawatan memerlukan beberapa pertimbangan antara lain 1. Individualitas klien dengan mengkomunikasikan makna dasar dari suatu implementasi keperawatan yang akan dilakukan. 2. Melibatkan klien dengan mempertimbangkan energi yang dimiliki, penyakitnya, hakikat stresor, keadaan psikososio-kultural, pengertian terhadap penyakit dan intervensi. 3. Pencegahan terhadap komplikasi yang mungkin terjadi. 4. Mempertahankan kondisi tubuh agar penyakit tidak menjadi lebih parah serta upaya peningkatan kesehatan. 5. Upaya rasa aman dan bantuan kepada klien dalam memenuhi kebutuhannya. 6. Penampilan perawat yang bijaksana dari segala kegiatan yang dilakukan kepada klien. 3 kategori implementasi keperawatan. Yang pertama yaitu cognitive implementations, meliputi pengajaran, pendidikan, menghubungkan tingkat pengetahuan klien dengan kegiatan hidup sehari-hari, membuat strategi untuk klien dengan disfungsi komunikasi, memberikan umpan balik, mengawasi tim keperawatan, mengawasi penampilan klien dan keluarga, serta menciptakan lingkungan sesuai kebutuhan dan lain-lain. Yang kedua ada interpersonal implementation, meliputi koordinasi kegiatan-kegiatan, meningkatkan pelayanan, menciptakan komunikasi terapeutik, menetapkan jadwal personal, mengungkapkan perasaan, memberikan dukungan spiritual, bertindak sebagai advokasi klien, role model, dan lain-lain. Yang ketiga ada technical implementation, meliputi pemberian perawatan kebersihan kulit, melakukan aktivitas rutin keperawatan, menemukan perubahan dari data dasar klien, mengorganisir respon klien yang abnormal, melakukan tindakan keperawatan mandiri, kolaborasi dan rujukan, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu 3 jenis implementasi keperawatan. Yang pertama ada independent implementation, yaitu merupakan implementasi yang diprakarsai sendiri oleh perawat untuk membantu klien dalam mengatasi masalahnya sesuai dengan kebutuhan. Misalnya membantu dalam memenuhi activity daily living, memberikan perawatan diri, atau mengatur posisi tidur.
Yang kedua, independent atau collaborative implementation adalah tindakan keperawatan atas dasar kerjasama sesama tim keperawatan atau dengan tim kesehatan lainnya, seperti dokter. Contohnya bisa dalam hal pemberian obat oral, obat injeksi. Yang selanjutnya yaitu dependent implementation, yaitu merupakan tindakan keperawatan atas dasar rujukan dari profesi lain, seperti ahli gizi, fisioterapis, psikolog, dan sebagainya. Misalnya, contohnya dalam pemberian nutrisi pada klien sesuai dengan diet yang telah dibuat oleh ahli gizi, latihan fisik, mobilisasi fisik. Keperawatan yang akan dilakukan oleh perawat. Selain itu, juga memberikan kesempatan kepada klien untuk mengekspresikan perasaannya terhadap penjelasan yang telah diberikan. Dan selanjutnya, menerapkan pengetahuan intelektual, kemampuan hubungan antar manusia, dan kemampuan teknis keperawatan dalam pelaksanaan tindakan keperawatan yang diberikan. Ada juga hal-hal yang perlu diperhatikan saat melakukan tindakan, yaitu energi klien, pencegahan kecelakaan dan komplikasi, rasa aman, privacy, kondisi klien, respon klien terhadap tindakan yang telah diberikan. Yang terakhir, ada tahap terminasi. Di sini, perawat terus memperhatikan respon klien terhadap tindakan keperawatan yang telah diberikan. Kemudian meninjau kemajuan klien dari tindakan keperawatan yang telah diberikan. Rapikan peralatan dan lingkungan klien dan lakukan terminasi atau berpamitan. Setelah itu, lakukan pendokumentasian. Selanjutnya, pada tahap ini petugas kesehatan, perawat, bidan, dan lain-lain juga harus meningkatkan kemampuan nonverbalnya dengan SOLER. S. Sit, yaitu artinya duduk. O. Observe, yaitu mengamati. L. Learn, mencondong ke arah klien. E. Establish, atau melakukan dan menjaga kontak mata. R. Relax, atau relax. Sekian PPT dari kelompok kami. Terima kasih.